Setelah Wang Lin bertemu dengan seorang praktisi tua bertubuh pendek ketika ia mencoba melepaskan binatang gilin surgawi, praktisi tua pendek pun kemudian dengan cepat keluarkan benda lain dari tas penyimpanannya, berupa sebuah sikat seputih salju dengan ketika ia mengeluarkannya, itu melepaskan sejumlah energi keagungan. Ya bahkan binatang kilin surgawi saja tak bisa membantu tapi mengungkapkan rasa kaget di bawah energi keagungan ini. Diikuti Wang Lin juga menunjukkan hal yang sama saat ia tak menyangka dapat melihat benda langka yang memancarkan energi keagungan itu. Namun melihat Wang Lin menunjukkan rasa herannya atas benda sikat yang dimunculkannya, praktisi tua pendek pun secara tengil memberitahukan bahwa sikat ini merupakan benda yang telah dibawanya berkeliling menjelajahi alam surgawi. Dengan itu digunakannya untuk membantai para kultivator tingkat rendah. Dan merasa Wang Lin tak sanggup melawan kehebatan sikatnya ini, beliau pun menyuruhnya untuk pergi sejauh mungkin darinya, dikarenakan jika tidak, dirinya kali ini secara brutal akan benar-benar menyerangnya. Tapi di sini Wang Lin pun sama sekali tak menunjukkan ketakutannya dan menyuruh pria tua pendek itu untuk tak terus menyuruhnya pergi, melainkan ia malah melontarkan sarkasan tengil padanya menyebutkan tentang dirinya yang telah memperhatikan bahwa meskipun ranah kultivasinya berada di tahap pertengahan ascenden, nyatanya dirinya masih sama seperti para penjaga surgawi lainnya, dikarenakan tak satu pun darinya memiliki energi asal di dalam tubuhnya. Menyebabkan pria tua pendek pun yang mendengarnya menunjukkan amarah bercampur rasa malu di raut wajahnya, dengan tak berharap rahasia terbesarnya diungkapkan oleh Wang Lin, sehga buatnya pun yang merasa kesalahan hal ini. Segera melambaikan sikat di tangannya, disertai batuk darah dari mulutnya, dan menggunakan darah itu untuk menggambar simbol dengan sikatnya. Saat ketika simbol muncul, kekuatan yang kuat pun tiba-tiba mulai menyebar dari simbol, dengan itu langsung melesat ke arah Wang Lin. Yang hal ini pun lantas buat Wang Lin melihatnya sedikit menunjukkan keterkejutan bercampur kegirangan di wajahnya, dengan tak menyangka dirinya dapat melihat simbol ini lagi yang tanpa sama persis seperti yang ia temui di jalan setapak di luar gua, dan ia telah mempelajari simbol ini berkali-kali maupun juga menggambarnya berkali-kali. Tapi demikian mereka secara anehnya tak pernah menunjukkan kekuatannya, dan ia tak pernah bisa memproduksi kekuatan luar binasa dari simbol 4 langkah itu, sehingga buatnya pun selalu menyesalinya di dalam hatinya. Namun pada saat ini, ia belah simbol itu lagi dari si pria tua pendek. Dengan itu adalah simbol nyata dan sangat kuat, berbanding jauh dari simbol pernah dilihatnya. Yang oleh karenanya menghadapi serangan simbol ini, Wang Lin pun segera melontarkan teriakan keras binatang buas, yang langsung memunculkan seekor binatang buas bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Dengan begitu muncul binatang buas itu pun mengaum keras, dan raungannya mengakibatkan perubahan di awan serta langit bergemuruh, dengan seluruh penjurunya segera tertutupi oleh petir yang langsung turun untuk mendarat di simbol milik pria tua pendek, sehingga mengakibatkan simbol itu pun akhirnya dilemahkan oleh sambaran petir sampai hancur tak tersisa. Menyebabkan pria tua pendek pun yang melihatnya sontak tertegun di balik ketremoran di tubuhnya dan merasakan ketakutan hebat atas kemampuan Wang Lin. Sehingga buatnya pun secara panik memutuskan bergegas berbalik untuk melarikan diri darinya di balik rasa heran yang ditunjukkannya, sebab ia tak berharap selama beberapa ratus tahun setelah dirinya mengalami pertemuan yang beruntung itu. Ia berhasil mengendalikan sejumlah besar praktisi, tapi ia secara bertahap lupa tentang kehati-hatian ini setelah dirinya mengumpulkan 10 penjaga surgawi saat ia mulai bertindak secara pribadi untuk menangkap lebih banyak pembudidaya untuk bergabung dengannya, guna berharap menumbuhkan lebih banyak ahli di tingkat pelindung surgawi. Namun dia tak berharap sosoknya yang kali ini ditemuinya nyatanya adalah Wang Lin, sehingga buatnya pun secara bingung bertanya-tanya tentang apa sebenarnya latar belakang pemuda brutal sialan ini. Dan bagaimana juga ia bisa sekuat ini, yang membuatnya pun bertekad jika ia bisa melarikan diri kali ini darinya, dirinya pasti akan menghancurkan kepala kultivator dari kota iblis kuno. Dikarenakan ia adalah dalang utama membagongkan yang telah memberitahukannya berita hoak tentang kemampuan lemah dari Wang Lin. Namun bila sosok pria tua pendek kabur, mata Wang Lin pun dipenuhi dengan gairah. Dan bahkan jika ia harus menggunakan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, ia masih tak akan membiarkan pria tua pendek itu melarikan diri, mengingat dia ingin merebut harta di tangan pria tuwir itu, sebab menurutnya pria tua ini adalah peti harta karun yang bergerak, dan ia juga merasa sangat bingung jika pria tuwir itu memiliki harta sebanyak ini. Bagaimana mungkin tak ada satupun orang yang datang untuk mencuri mereka selama bertahun-tahun, yang bahkan ia tak tahu bahwa pria tua pendek ini selalu pemalu dan berhati-hati, sebab hanya dalam beberapa dekade terakhir ini, ia nyatanya menjadi lebih berani, dikarenakan sebelumnya, ketika pria tuwir ini menangkap pembudidaya, ia hanya menangkap pembudidaya dari sekte kecil.
Tapi sekarang ia nyatanya menjadi berani dan mulai menangkap sejumlah murid sekte besar, dengan salah satu di antaranya adalah menangkap murid divisi biru sekte surgawi. Ya, meskipun dirinya kali ini berada di pertengahan kultivasi ascendant, ia mendapatkannya melalui metode khusus dan alhasil, jika ia menemui seorang praktisi ascendant tahap awal yang lemah, ia masih bisa mengatasi kemampuan ini. Tapi jika ia bertemu dengan seorang praktisi seperti Wang Lin, yang notabene bisa menandingi kultivator ascendant tahap tengah yang nyata, dipastikan kekuatannya benar-benar akan kalah saing. Selain itu, meskipun ia memiliki harta yang kuat, ia hampir tak bisa menggunakan sebagian besar dari mereka, dan hanya bisa menggunakannya sebagian dari kekuatan mereka, yang oleh karenanya menghadapi mode El kabur dari pria tua pendek. Walin pun dengan cepat memunculkan sebuah mantra berisikan sinar cahaya hitam yang langsung melesat ke arahnya. Setelah Wang Lin melesatkan mantra sinar cahaya hitam ke arahnya, pria tua pendek pun dengan cepat menggambar simbol menggunakan sikat di tangannya untuk memblokir mantranya, sebelum kemudian mengambil langkah dengan kaki kanannya, dan tubuhnya melepaskan semburan api menghilang dalam kehampaan, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya menjadi lebih bersemangat untuk mengejarnya. Ya, meskipun keterampilan pria tua pendek itu sangat buruk, ia yakin dirinya telah menguasai seni melarikan diri, sebab dalam waktu beberapa jam, ia nyatanya sudah menggunakan 10 jenis mantra. Dengan ini adalah mantra pelarian ke-11 yang sama sekali berbeda dari mantra yang terakhir, sehingga buahnya pun segera berteleportasi menyebarkan perasaan ilahinya, dan segera menemukan pria tua pendek berada puluhan kilometer jauhnya. Tapi melihat Wang Lin terus mengejarnya untuk menemukannya dan merasa ia mengincar harta sikat di tangannya, pria tua pendek itu pun memutuskan untuk membuang harta sikat di tangannya ke udara, yang langsung membentuk sebuah portal hitam untuk menyerapnya, diikuti segel yang dengan cepat terbentuk di tangannya. Di balik aura logam muncul dan dengan cepat mengitari seluruh tubuhnya, sebelum kemudian ia segera bergegas pergi dari Wang Lin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat, sembari memberitahukan padanya tentang benda sikat surgawinya itu merupakan milik harta surgawi, dengan jika itu menghilang ke dalam kekosongan, dipastikan akan sangat sulit baginya untuk menemukannya lagi. Tapi di sini Wang Lin pun yang mendengarnya sama sekali tak menunjukkan kepanikannya, melainkan ia segera memunculkan Suligo dan memerintahkannya untuk dengan cepat menangkap si harta sikat, sementara ia akan mengejar pria tua pendek. Menyebabkan Suligo pun yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya, dengan tubuhnya segera masuk ke dalam portal hitam, tepat menghilangnya si harta sikat. Diikuti Wang Lin mengambil langkah dan secara cepat mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar untuk mengejar pria tua pendek. Namun melihat Wang Lin lagi-lagi masih terus mengejarnya, pria tua pendek pun tak kuasa menunjukkan rasa herannya dengan bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang diinginkannya, dan kenapa juga ia kali ini tak mau melepaskannya, mengingat dirinya sudah membuang harta sikat surgawi miliknya yang notabene menjadi incarannya. Tapi ia pun segera membuang semua pemikirannya ini dan memilih untuk menangkapnya menggunakan harta jaring tangkapan surgawinya, sembari memohon pada jaring itu agar harus mengenai musuh yang tepat kali ini bukanlah malah menyebabnya. Dikarenakan ia merasa dibandingkan dengan harta sikat jiwa ilahinya sebelumnya, kendalinya atas jaring tangkapan surgawi ini nyatanya jauh lebih lemah. Jadi ia tak pernah menggunakannya untuk melawan musuh terkecuali itu adalah pilihan terakhirnya, mengingat baginya jaring ini terlalu aneh. Sebab setelah ia mendapatkannya, ia menggunakannya sementara tanpa adanya orang di sekitar untuk melihat kekuatan apa yang dimilikinya. Tapi sayangnya ia tak mengharapkan si jaring itu untuk menjebaknya, dan itu berlangsung selama 3 hari, sehingga buahnya pun memutuskan untuk mencoba menggunakannya lagi. Sebab ia merasa jika kondisi jaring tangkapan surgawi ini baik, itu dipastikan akan menjebak Wang Lin selama 3 hari. Mengingat jika ia kali ini ingin lari, kemungkinan Wang Lin tak akan bisa menangkapnya tak peduli apapun, dan jika ia memutuskan untuk tak lari serta menangkapnya, maka ia mungkin dapat menggunakannya beberapa obat untuk menyulingnya menjadi wali surgawi yang berkualitas rendah seperti yang dicatat dalam batu giok. Terlebih lagi berpikir tentang kekuatan penjaga surgawi berkualitas rendah yang tercatat di batu giok, hati pria tua pendek itu pun sedikit menyesal, dikarenakan ia atau para wali surgawi yang pernah ia sempurnakan semuanya tanpa anomali, dan semua sekali tak memenuhi persyaratan yang tercatat pada batu giok misterius. Mengingat giok itu menyatakan bahwa peluang untuk menyempurnakan pelindung surgawi dari para kultivasi
kultivasi perubahan jiwa sangat tipis, tapi jika itu adalah seorang kultivator tahap akhir ascendant, itu dapat membuat tingkat keberhasilan mencapai 1 dari setiap 10.000. Oleh karenanya ketika Wang Lin muncul dari kehampaan di depannya, pria tua itu pun tanpa basa-basi segera melemparkan jaring tangkapan surgawinya di tangannya ke arahnya. Dengan jaring itu tiba-tiba melebar tanpa batas untuk mencoba menjebaknya. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan mode diamnya, sebab ia sudah memperhatikan jaring milik pria tua pendek itu dengan akal ilahinya, dan diam-diam menganalisa bahwa harta ini tak sederhana, dikarenakan setelah pria tuir pendek itu memunculkan harta ini, ia bahkan berhenti berlari tanpa menunjukkan betapa yakinnya dirinya dalam kekuatan harta ini. Ya, meskipun Wang Lin tak tahu mengapa pria tua pendek itu tak mengambil harta sebelumnya, kewaspadaannya meningkat, sebab setelah muncul, ia menyiapkan mantra teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya, dan hanya dengan berpikir, ia bisa menembus apa saja serta memaksa keluar dari sini. Akan tetapi ketika jaring tangkapan surgawi itu sedikit lagi hendak mengenainya, jaring itu pun secara bagongnya tiba-tiba berbalik ke arah pria tua pendek untuk langsung menjebaknya dan langsung dikirim ke TKP Wang Lin, sehingga empuannya pun tak kuasanya bisa melontarkan teriakan suramnya, memohon kepada si jaring itu untuk melepaskannya. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya sedikit menunjukkan tawanya, dengan tak menyangka setelah bertarung melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat musuhnya terjebak oleh harta mereka sendiri untuk dikirim langsung kepadanya, dan ia percaya bahwa bahkan jika ribuan tahun berlalu akan sangat sulit untuk menemukan pemandangan ini, yang bahkan ia tak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi pada saat yang sama, ketakutannya terhadap jaring tangkapan surgawi langsung mencapai tingkat yang luar binasa. Namun bila senyum tawa yang ditunjukkan Wang Lin, pria tua pendek pun menunjukkan amarah membaranya, sembari terus melontarkan berceritanya padanya, sekaligus mempersilakannya untuk memokatkannya jika ia kalian ingin memang membantainya. Tapi di sini Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya, sebelum kemudian meraih pria tua pendek itu dan memutuskan untuk menghilang kembali ke wilayah kastil. Dengan ketika berada di sana, Wang Lin pun menemukan sebagian besar praktisi mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika ia mengejar pria tua pendek sebelumnya. Tapi ada beberapa yang tak pergi, yang diantaranya adalah Sun Ronan. Dengan dia menatap langit dalam mode linglung, tanpa tak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk meraihnya dan pada akhirnya membawanya pergi. Menemukan batu gio itu memang mengandung metode untuk memisahkan jiwa yang hidup, menjaganya agar tidak menghilang, dan akhirnya menggunakannya untuk memperbaiki bendera jiwa, sehingga empuannya pun spontan menunjukkan rasa girangnya dengan akhirnya mendapatkan batu gio berisikan metode memperbaiki bendera jiwa yang dicarinya itu. Namun pada saat Wang Lin masih merasakan kegirangannya ini, Sun Jinsi pun tiba-tiba menunjukkan rasa penisirinnya dan menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya, yang apakah berniat juga pergi ke wilayah gunung penyegelan jiwa untuk mendapatkan giok berisikan metode penyegelan jiwa, sehingga dengan demikian, jika dirinya memang berniat ingin pergi ke gunung itu, ia pun menyarankannya untuk tak pergi ke sana, mengingat tak ada satupun batu giok penyegel jiwa di gunung penyegelan jiwa, dan hanya nenek moyang formasi jiwa lah yang diizinkan untuk mempelajari batu giok penyegel jiwa, yang bahkan walaupun gunung penyegelan jiwa dijuluki sebagai penyegel jiwa, gunung itu pun nyatanya hanya memiliki batu giok berisikan metode campuran pemurnian jiwa dan pemisahan jiwa. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan reaksi biasa aja, tanpa peduli sedikit pun atas pengingat dari Sun Jinsi, dan memutuskan untuk menghilang dari TKP-nya. Saat ketika muncul kembali, ia pun akhirnya tiba di gunung penyegelan jiwa, sebelum kemudian mulai memeriksa wilayah sekitarnya. Menemukan gunung penyegelan jiwa ternyata memiliki banyak bendera jiwa di bawahnya, dan semuanya mempunyai kemampuan yang tak terlalu kuat, sehingga empuannya pun membutuhkan banyak waktu untuk bisa mencoba mengambilnya. Yang oleh karena itu setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin pun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 9 cincin emas dan 2 cincin darah di depannya, diikuti tekad bulat yang dilontarkannya, menyebutkan tentang jiwa asalnya, yang apakah akan pulih atau tidak, semua akan tergantung pada hari ini, saat dirinya berjanji akan melawan leluhur perubahan jiwa dari sekte pemurnian jiwa, mengingat hanya di bawah tekanan spiritual seorang praktisi pemilik ranah kultivasi perubahan jiwa. Jiwa asalnya akhirnya akan dapat sepenuhnya pulih, dan pada saat itu, dirinya kemungkinan akan dapat menggunakan kompas bintang untuk melarikan diri, yang bahkan jika kultivator perubahan jiwa sekalipun ingin menangkapnya, dapat dipastikan mereka tak akan bisa. Dengan setelah melontarkan tekad penuh keyakinannya ini,
Wang Lin pun memutuskan untuk melesat terbang menuju 9 cincin cahaya di balik tangan kirinya yang memegang bendera 10.000 jiwa dan di tangan kanannya juga memegang ratusan bendera pembatasan. Dengan ketika sampai di sana, ia pun mulai melambaikan kedua benderanya itu dan kilin emas perlahan terbang keluar dari dalamnya, diikuti 9 kilin hitam di belakangnya dan ada juga tak terhitung banyaknya fragmen jiwa bermunculan saat semuanya melesat menyerbu ke 9 cincin cahaya emas yang langsung menghasilkan serangkaian ledakan yang sangat dahsyat sampai mengakibatkan ke-9 penatua formasi jiwa penjaga cincin cahaya pun masing-masing terpental mundur cukup jauh di balik kesuraman yang ditunjukkannya. Namun melihat kesuraman yang ditunjukkan ke-9 penatua, Wang Lin pun tak mengendurkan sedikit pun serangannya, malah sebaliknya ia secara brutal berniat untuk memokatkan mereka. Saat segera ia pun memerintahkan kelompok binatang roh kilinnya untuk meluncurkan serangan brutalnya lagi ke arah ke-9 penatua formasi jiwa. Akan tetapi tepat ketika kelompok binatang roh kilinnya hendak meluncurkan serangannya, sebuah suara kuno yang memanggil Wang Lin dengan sebutan teman kecil pun tanpa diduga tiba-tiba datang dari dalam TKP cincin darah, diikuti kemunculan seorang pria tua mengenakan jubah biru yang ternyata secara mengejutkan merupakan leluhur sekte pemurnian jiwa pemilik ranah perubahan jiwa bernama Dutian. Sehingga ketika kemunculannya, beliau pun segera memerintahkan ke-9 penatua formasi jiwa untuk bergegas mundur. Dengan setelah mengusir para penatua sektenya itu, Dutian pun perlahan menatap Wang Lin di balik sikap ramah tamah yang ditunjukkannya, mengingat beliau sudah sekian lama menunggu akan kehadirannya untuk bisa bertemu secara langsung dengannya. Lebih lagi untuk pertemuan kali ini, ia pun pertama-tama berniat ingin memberikan sebuah hadiah kecil bentuk rasa bangganya bisa bertemu dengannya. Namun sebelum memberikan hadiahnya itu, Dutian pun tanpa diduga menuju ke arah gunung pemurnian jiwa, menemukan adanya sosok wanita sedang menguping di sana yang ternyata itu tanpa diduga merupakan si wanita rubah merah Liu Mi. Singgambonya pun dengan amarah membaranya segera memerintahkannya untuk bergegas keluar dari sekte pemurnian jiwanya dalam 10 tarikan napas, dikarenakan jika tidak, bahkan jika dirinya sekalipun adalah murid Sujaku, ia pun tak segan-segan mengancam akan memokatkannya. Tapi di sini Liu Mi pun bersikeras menolak perintah dari Dutian, mengingat ini didasari atas perintah gurunya yang menyuruhnya untuk tetap memantau situasi di sekte pemurnian jiwanya. Namun melihat Dutian tak bergeming atas penolakannya dan terus menunjukkan amarah membaranya, yang bahkan secara edarnya malah memunculkan bendera 1 miliar jiwa di tangannya, Liu Mi yang terkena mental akan hal ini pun secara ketakutan memutuskan untuk melesat pergi meninggalkan wilayah sekte pemurnian jiwa. Setelah kepergian Liu Mi, Dutian pun kemudian berbalik lagi memandang Wang Lin, menyebutkan bahwa pengusiran Liu Mi itu merupakan sebuah hadiah kecil pertamanya, sehingga dengan demikian, ia pun secara kocak menanyakan padanya mengenai bagaimanakah perasaannya tentang hadiah yang diberikannya itu. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan raut wajah suramnya, dengan menyebutkan hadiah yang diberikannya itu terkesan sangat membagongkan, memungkinkan itu sama saja mengakibatkannya akan menyinggung seluruh planet Sujaku. Tetapi di sini Dutian pun menyuruhnya untuk santuy, sebab dirinya yang tuir ini sama sekali tak takut sedikit menoleh siapapun praktisi dari planet Sujaku, hingga dia merasa planet Sujaku saat ini sudah tuir dan tak bisa lagi membuat seluruh planet lain tunduk untuk mendengar perintahnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya hanya bisa merenung sejenak, sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan pada Dutian mengenai gerangan hal apakah yang kali ini diinginkannya darinya. Saat Dutian pun menyuruhnya untuk tak terburu-buru akan pertanyaannya ini, sebab dirinya berniat ingin memberikannya berupa hadiah kedua, mengingat dia tahu jiwa asal Wang Lin kemungkinan hampir pulih, dan alasan mengapa dirinya datang untuk menemukannya adalah hanya karena untuk meminjam tekanannya agar membantunya pulih. Singgambuannya pun berniat memberikan hadiah kedua itu berupa pertolongan untuk membantunya dalam memulihkan kultivasinya. Yang oleh karena ini setelah memberitahukan hal itu, tanpa menunggu Wang Lin mengucapkan sepatah kata pun, Dutian pun tanpa basa-basi mulai mengalirkan tekanan energi kuat dari pendarohnya ke dalam tubuh Wang Lin, yang bahkan juga mengalirkan energi celestial beribu-ribu kali lipat ke dalam tubuhnya.
Dengan setelah cukup lama larut dalam mode pemulihan jiwanya, Wang Lin pun akhirnya mulai merasakan energi spiritualnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya, serta jiwa asalnya telah mencapai setiap sudut keberadaannya, dan rasa sakit di seluruh tubuhnya dihilangkan berubah menjadi perasaan nyaman, yang bahkan dia juga menemukan segel suntai yang mengekang tubuhnya telah runtuh dan kultivasinya telah pulih ke tahap pertengahan formasi jiwa tanpa itu lebih kuat dari sebelumnya, sehingga membuatnya secara girang hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya pada Dutian. Namun di sini Dutian pun menyuruh Wang Lin untuk tak terlalu dini mengucapkan rasa terima kasihnya, mengingat dirinya ingin memberikannya sebuah hadiah ketiga berupa metode untuk membantunya dalam meningkatkan level kultivasinya ke puncak tahap akhir formasi jiwa. Yang ada pun domainnya, ia pun tak dapat membantu sampai di sana. Sebelum kemudian ia pun melesat terbang menuju cincin darah, diikuti dengan Wang Lin yang tanpa basa-basi bergegas mengikuti di belakang. Saat ketika sampai di sana, Dutian pun mulai memunculkan bendera jiwa 1 miliarnya lagi dan memberitahukan pada Wang Lin tentang benda ini merupakan harta utama milik sekte pemurnian jiwanya, yang karena hal inilah bahwa meskipun dirinya hanya pada tahap akhir ranah perubahan jiwa, dirinya masih berani bertarung melawan seorang kultivator ranah ascendant. Namun ia pun akan memberitahunya tentang alasannya nanti. Tapi selama harta ini ada, sekte pemurnian jiwanya tidak akan pernah musnah. Namun sebaliknya, jika bendera jiwanya itu rusak, maka dapat dipastikan sekte pemurnian jiwanya akan runtuh. Sehingga sekarang dirinya akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera jiwa 1 miliarnya ini untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke puncak tahap akhir formasi jiwa, yang membuatnya pun secara lantang memerintahkan Wang Lin untuk segera duduk bersila. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya tanpa ragu segera mengikuti perintahnya, di balik kewaspadaan yang tak pernah turun ditunjukkannya, mengingat ia merasa jika dirinya mendeteksi ada sesuatu yang salah selama ritual peningkatan kultivasi, ia pun membuat keputusan akan kabur seedan-edannya dari TKP menggunakan kompas bintangnya. Saat ketika Wang Lin memikirkan hal ini, pria tua Dutian pun mulai melakukan ritual peningkatan kultivasi. Dengan ia mulai mengibaskan bendera 1 miliar jiwa di tangannya yang menghasilkan gelombang raungan datang dari dalamnya. Dengan 10 fragmen jiwa secara cepat terbang keluar untuk mengelilingi Wang Lin, dan ke-10-nya semuanya melepaskan kekuatan layaknya seorang praktisi perubahan jiwa. Sehingga dari sini, Wang Lin pun yang melihatnya akhirnya mengerti dan tak merasa heran. Dutian ternyata dapat bersaing melawan seorang kultivator ranah ascendant hanya berbekal menggunakan bendera jiwanya. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan ritual peningkatan kultivasi, Wang Lin pun akhirnya tiba-tiba merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncaknya, tanpa energi spiritualnya telah menembus ke tahap akhir, sehingga membuatnya pun berpikir, jika saat ini dirinya bertemu Hongdi, si wanita kupu-kupu merah lagi, ia pun merasa pertarungan melawannya akan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Namun ia pun masih menunjukkan rasa herannya ketika memandangi fragmen jiwa yang muncul di sekitarnya pasca ritual peningkatan kultivasinya, sebelum kemudian menanyakan pada Dutian mengenai dirinya yang apakah boleh menyerap semua fragmen jiwa ini. Saat Dutian pun memperbolehkannya untuk menyerap semua bahkan tak terbatas sekalipun, mengingat semua itu memang merupakan hadiah ketiga untuknya. Yang hal ini pun lantas membuat Wang Lin menunjukkan rasa gembiranya dan mulai menyerap semua fragmen jiwa di sekitarnya, dengan tanpa diduga juga memanggil tubuh aslinya di dalam hatinya, yang pada saat ini mulai membuka kedua matanya di dataran Chu. Saat keduanya mulai bersatu, seolah-olah tubuh Wang Lin terbelah menjadi dua untuk mulai segera menyerap fragmen jiwa tanpa batas, dengan daya serap tubuh aslinya beberapa kali lebih kuat daripada tubuh klonnya, sehingga mengakibatkan Dutian pun yang melihatnya spontan menunjukkan kesuraman di wajahnya. Dengan tak berharap, Wang Lin ternyata memiliki tubuh asli yang dapat menyerap secara brutal semua fragmen jiwanya, membuatnya pun berpikir berniat untuk menghentikannya. Tapi setelah mengingat apa yang ia katakan sebelumnya, dirinya pun hanya bisa menghela napas pasrah, membiarkan Wang Lin menyerap semua fragmen jiwanya.